Oh, Rick, kau hebat sekali. Ivana tercengang manakala ia mendengar suara seorang wanita mendesahkan nama tunangannya dari dalam apartemen. Ivana pun berjalan cepat ke dalam sana untuk melihat apa yang terjadi. Dalam hati ia berharap bahwa ini tidak seperti apa yang ada di pikirannya. Buru-buru ia membuka pintu apartemen itu. Kekalian, sepersekian detik kemudian, Ivana menjatuhkan koper yang ia bawa ke lantai hingga menimbulkan suara berbedam. Hatinya hancur saat melihat Rick, tunangannya, tengah bergumul dengan seseorang yang sangat ia kenal, yaitu adik tirinya sendiri. Suara koper jatuh milik Ivana rupanya membuat Rick dan wanita itu terusik, hingga mereka yang semula masih asik saling memuaskan. Kini berhenti, pria itu membeku menatap sosok Ivana. Sayang, gadis pemilik mata biru itu tengah menatapnya dengan nyalang dan penuh kabut kecewa. Buru-buru pria itu menutupi tubuhnya dengan kain seadanya yang ada di sana. Panik, Rick berjalan menghampiri Ivana yang masih mematung di tempatnya. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya, ini tidak seperti yang kau, rahang Ivana mengeras, lalu ia berkata, diam kau. Aku tidak mau dengar penjelasan lagi. Hubungan kita berakhir saat ini juga, ucap Ivana tegas, daripada menghabiskan tenaga, waktu, untuk memukul atau marah lebih lama, Ivana lebih memilih to the point. Meski hatinya sakit dan kecewa lantaran pernikahan mereka hanya tinggal 2 minggu lagi, ia cukup peka untuk mengetahui bahwa tunangannya berselingkuh dengan sadar dan menikmati perselingkuhan ini. Tetapi sayang, aku tidak bisa putus denganmu. Rick memegang tangan Ivana, wajahnya begitu memelas. Kakak, ini semua salah paham. Kini, sang wanita yang berbicara. Sambil memunguti pakaiannya di lantai, jalang bernama Julia itu pun membantu Rick untuk klarifikasi. Sementara Ivana, gadis itu hanya bisa tersenyum getir melihat pria yang ia cintai kini sibuk bekerja sama dengan adik tirinya untuk menutupi kebusukan mereka. Raut wajahnya memang datar, tapi percayalah hatinya teramat sakit. Tadinya aku berniat menjadikanmu pelabuhan terakhir di dalam hidupku. Tapi sepertinya, itu tidak akan bisa lagi. Pria sampah sepertimu, lebih cocok untuk wanita jalang seperti dia. Tanpa bicara apa-apa lagi, Ivana segera pergi dari apartemen itu. Saat itulah, emosi yang sedari tadi ia tahan mulai lepas kendali. Tong sampah bahkan jadi sasaran amarahnya, bersamaan dengan air mata yang meluruh dengan deras. Dasar pria sampah. 2 tahunku berakhir sia-sia karena pengkhianatan. Saat ini, dibanding menangis, kemarahan dan kekecewaan Ivana jauh lebih terasa. Ivana bodoh. Aku tidak seharusnya menangis. Guna menumpahkan semua kekesalan dan sakit hatinya, Ivana nekat pergi ke sebuah klub malam. Untuk pertama kalinya, ia menginjakkan kaki di tempat itu, dan untuk pertama kalinya juga ia merasakan minuman yang dulu ia hindari karena dianggap merugikan tubuh. Sendirian, gadis yang tengah hancur itu memilih memasuki sebuah klub elit di kota Paris. Tambah lagi, cepat, perintah Ivana kepada seorang bartender ketika botol minumannya sudah habis. Kesadarannya sudah cukup tipis, sebab sedari tadi ia tidak berhenti menenggak minuman tersebut. Dengan minuman ini, ia berharap otaknya bisa dengan mudah menghapus peristiwa menjijikan yang ia saksikan tadi, peristiwa yang akhirnya membuat hubungan yang telah ia jalin selama 2 tahun dengan pria itu kandas. Sudah cukup, Ivana. Kau sudah terlalu banyak minum. Seorang pria mengambil gelas berisi minuman berwarna seperti teh itu dari tangan Ivana. Ia juga mengisyaratkan kepada bartender itu untuk tidak mengambil minuman lagi. Siapa kau? Beraninya kau mengambil minuman milikku? Ivana berang. Ia menatap pria yang wajahnya tampak buram baginya itu. Aku papanya Rick, Ivana, jawab lelaki dewasa yang memiliki tubuh tinggi dan wajah tampan itu. Lalu ia duduk di samping Ivana. Ivana mengerutkan kening, matanya memicing melihat calon ayah mertuanya. Ivana jelas mengenal calon mertuanya itu. Edgar Alexander Denver. Oh, jadi kau adalah ayah si bajingan itu. Edgar terheran-heran dengan ucapan Ivana. Ivana, kau kenapa, Paman? Anakmu itu dia sudah menyakiti hatiku. Ivana mengeluh. Dia sudah berselingkuh dariku dengan adik tiriku sendiri. Bukankah dia sangat bajingan? Wanita itu lalu menangis dan memegang dadanya yang terasa sesak mengingat pengkhianatan Rick dan Julia. Apa? Apa kau serius? Ivana mengangguk. Iya Paman, dia sangat menyebalkan dan... Huek, belum sempat gadis itu menyelesaikan kata-katanya, ia sudah memuntahkan cairan pada pakaian lelaki dewasa itu. Oh shit! Kondisi Ivana yang sudah di luar kendali itu membuat Edgar merasa berkewajiban membawa calon menantunya pulang.
Namun, belum juga mobil Edgar membelah jalanan ibu kota, gadis yang tidak berhenti meracau itu kini mulai meraba-raba tubuh Edgar. Sial! Ivana, sadarlah, ujar Edgar yang mulai merasakan tanda bahaya pada bagian miliknya yang sudah mengembung di bawah sana. Akhirnya Edgar yang tidak tahan pun membawa Ivana ke hotel terdekat, karena jika perjalanan diteruskan, pastinya akan terjadi hal yang tidak-tidak. Sesampainya di kamar hotel, godaan tangan lentik Ivana membuat Edgar tidak bisa menahan rasa panas yang mengelanyar di dalam tubuhnya. Shit Ivana! Kau adalah calon menantuku, mana bisa aku? Gadis itu membungkam bibir Edgar dengan ciuman. Itu ciuman pertamaku. Kau sangat beruntung, Tuan. Gadis itu kemudian terkekeh sambil terus meraba-raba dada bidang milik Edgar. Kau punya badan yang bagus, Paman. Ivana memuji otot perut milik calon ayah mertuanya itu yang masih kencang. Ia menatap otot-otot itu dengan tatapan memuja. Ivana, ku bilang berhenti sebelum kau menyesal. Tubuh Edgar semakin memanas, ia seperti kucing yang diberi ikan. Sebagai pria dewasa dan normal, reaksinya ini adalah normal. Terlepas dari status Ivana yang merupakan calon menantunya, godaan dari Ivana yang terus menempel pada tubuhnya benar-benar tidak bisa ia tahan lebih lama lagi. Kenapa aku harus berhenti, Tuan? Ivana yang juga telah dikuasai gairah itu semakin berani menyentuh tubuh Edgar. Aku suka ini, dan rasanya aku tidak ingin berhenti. Lama-kelamaan, pengendalian Edgar luruh. Terlebih saat Ivana dengan sendirinya melepaskan satu persatu pakaian yang gadis itu kenakan. Menyusul Ivana, Edgar pun melepaskan semua pakaiannya dan mulai mencumbu gadis itu. Erangan timbul dari celah bibir Ivana yang begitu menikmati sensasi cumbuan lelaki dewasa itu. Kegiatan mereka berdua mulai memanas dan intim, namun, ketika sampai pada bagian intinya, saat itulah Edgar menyadari ada yang salah. Sit! Kau masih perawan, Ivana? Tanya Edgar seraya melihat wajah Ivana yang saat ini berada di bawah kungkungannya. Fokusnya tertuju pada setetes noda darah yang tampak jelas di atas spray berwarna putih. Belum lagi, tubuh Ivana terasa mengejang, kaku saat menerima dirinya. Raut wajah Edgar menunjukkan rasa bersalah. Sementara itu, Ivana yang telah dikuasai gairah juga minuman itu tampak tidak keberatan dengan kegiatan mereka. Teruskan Paman! Lebih dalam! Ivana berseru, sembari menggigit bibir bagian bawahnya yang membuat jakun Edgar naik turun seiring dengan libidonya itu semakin meningkat. Aku akan teruskan, tapi aku mohon kau jangan menyesali malam ini. Sebab, setelah ini kau adalah milikku. Pria itu mengusap lembut wajah cantik Ivana yang mulai berkeringat. Kau hanya milikku, Edgar Alexander Denver, ulangnya lagi di telinga Ivana. Ivana tersenyum tipis. Tubuhnya serasa melayang, terbuai sentuhan liar Edgar. Aku tak akan menyesal, Paman, lirihnya dengan serak. Katakan yang jelas, kau milik siapa? Edgar kembali bergerak. Kali ini semakin intens, membuat Ivana melenguh sembari menggumamkan nama lelaki itu. Edgar Alexander Denver. Sesaat setelah mencapai titik kepuasan, Edgar tersenyum ke arah wanita yang telah memejamkan matanya lebih dulu dan berkata, tenang saja, Ivana. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Apa yang terjadi? Kenapa aku seperti ini? Aku ada di mana? Tanya Ivana gelagapan, manakala ia melihat-lihat ke setiap sudut kamar mewah yang asing ini. Tunggu. Kenapa juga tubuhku terasa sangat sakit dan pegal? Terutama pada bagian. Ivana tidak melanjutkan kata-katanya, sebab atensi dan fokusnya kini tertuju kepada miliknya yang terasa sakit seperti habis dirobek paksa. Siapa yang sudah melecehkanku? Gumam Ivana gelisah. Wanita itu memejamkan matanya, sembari berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Ketika sedang mencoba mengingat apa yang terjadi kepadanya, potongan-potongan ingatan seperti film yang diputar secara acak muncul di ingatannya. Ivana mengingat kejadian di mana ia memergoki sang calon suami bercumbu dengan adik tirinya sendiri di dalam apartemen miliknya. Kemudian, Ivana pergi ke sebuah tempat hiburan malam untuk melampiaskan kesedihannya. Saat ia sedang asyik minum-minum seorang diri, tiba-tiba saja seorang pria datang menghampirinya. Namun setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Ingatan sialan! Setidaknya aku harus tahu siapa pria yang sudah melecehkanku. Ivana mendengus kesal, karena tidak bisa mengingat wajah pria yang sudah menodainya. Mungkin memang di lingkungannya, berhubungan suami istri sebelum menikah itu adalah hal yang lumrah. Akan tetapi, bagi Ivana hal ini sangat penting untuknya,
karena ia hanya ingin mempersembahkan kesuciannya untuk suami masa depannya. Namun, ia malah menyerahkan kesucian itu untuk sembarang orang. Ayolah Ivana, setidaknya kau harus mengingat wajahnya. Wanita itu terus memaksakan dirinya untuk mengingat siapa pria pertamanya itu, tapi tetap saja dia tidak menemukan apapun. Menyerah, akhirnya Ivana memutuskan untuk segera membersihkan tubuhnya saja, daripada dia memikirkan siapa pria semalam. Saat ia baru saja bangkit dari tempat tidur, tanpa sengaja Ivana melihat secari kertas kecil di atas nakas di samping tempat tidurnya yang bertuliskan sesuatu. Aku sudah siapkan pakaian dan makanan untukmu. Jika makanannya sudah dingin, kau bisa memesan makanannya lagi dengan uangnya. Ivana melihat ada beberapa lembaran uang ratusan dolar di atas nakas, juga ada sepotong sandwich plus segelas susu. Ia sudah dapat menebak dari siapa uang tersebut. Pastilah dari pria yang semalam sudah merenggut mahkotanya. Temui aku di rumahku, ketika keadaanmu sudah baikan. Kita harus bicara. Hah? Dia bicara seolah-olah dia sudah mengenalku saja. Aku saja tidak tahu siapa dia, bagaimana bisa aku tahu di mana rumahnya? Gumam Ivana bertanya-tanya dengan bingung. Namun, setelah ia menganalisis note terakhir dari pria itu, Ivana yakin kalau orang yang menjadi pasangan cinta satu malamnya adalah orang yang dikenal oleh Ivana. Usai membersihkan tubuhnya dan memakai pakaian yang sudah disiapkan di sana, Ivana keluar dari kamar hotel yang ternyata dipesan atas namanya itu. Padahal Ivana berharap kalau yang memesan kamar hotel adalah pria yang semalam bersamanya. Namun, pria itu malah menggunakan namanya untuk memesan kamar. Alhasil, Ivana masih belum mengetahui identitas pria semalam. Dalam keadaan sakit dan pegal-pegal, Ivana pulang ke rumahnya. Di sana, ia melihat adik tirinya, Julia dan juga calon suaminya, Rick sedang duduk di sofa ruang tamu. Apa kalian duduk bersampingan seperti ini untuk memamerkan hubungan kalian berdua? Sindir Ivana seraya menatap keduanya dengan sinis. Matanya berkilat marah melihat dua orang di hadapannya ini. Merekalah yang membuat Ivana pulang ke rumah ayahnya, karena tidak sudi kembali ke apartemen tempat pasangan tersebut berselingkuh semalam. Julia mendekati Ivana, bahkan menggenggam tangan kakaknya itu dan berkata, "Kakak, kejadian semalam tidak seperti yang kau pikirkan. Aku dan Kak Rick, kami melakukannya karena hilaf. Iya sayang, aku sedang mabuk dan semalam aku pikir Julia adalah dirimu. Maafkan aku sayang," ucap Rick memohon maaf kepada calon istrinya itu. Ivana memutar bola matanya, ia merasa jengah dengan setiap kata-kata yang keluar dari bibir Rick dan Julia. "Kalian memang sangat cocok, aku restui kalian berdua. Kalian jangan khawatir, aku juga sudah tidak berminat dengan pernikahan ini." Wajah Rick berubah menjadi panik. Lantas, lelaki itu pun menggenggam tangan Ivana dengan erat. Wanita itu berusaha menepisnya, tapi Rick malah mempererat genggaman tangannya. "Sayang, jangan bicara begitu. Maafkan aku, sayang, semalam kami benar-benar hilaf." "Hilaf?" Sudut bibir Ivana naik sebelah. "Hilaf macam apa yang terjadi berkali-kali?" Ivana menatap sinis pada Julia dan Rick. "Apa maksudmu sayang?" Ekspresi pria itu seakan kaget dengan kalimat yang dilontarkan Ivana. "Aku dan Julia hanya melakukannya sekali, tadi malam saja." Tanpa bicara sepatah kata pun, Ivana mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menunjukkan video, juga foto-foto mesra Julia dan Rick, lengkap dengan tanggal di mana foto dan video itu diambil. Sehingga kedua orang itu terlihat panik, karena belang mereka sudah terbongkar di depan Ivana. "Apa kalian masih bisa berdalih?" Rick panik, kemudian dia pun berkata dengan tergagap, Sayang, dengarkan dulu penjelasanku. Ini tidak seperti yang kau." Ivana mengangkat tangannya, memberikan kode agar pria itu diam saja. Hal itu membuat Rick yang akan memberikan penjelasan menjadi terdiam. Kemudian, Rick melihat Ivana melepaskan cincin yang tersemat di jarinya. Napasnya memburu dan Rick juga terlihat ketakutan. "Selamat karena telah membuat hubungan kita berakhir, Rick." "Kak, aku mohon maafkan Kak Rick, dia tidak bersalah." Kali ini Julia yang berbicara, dengan suara lembut dan memelas. "Kalau dia tidak bersalah, jadi kau yang salah, begitu?" Ivana menatap ketus pada Julia yang terus membantu Rick meyakinkannya. "Kau yang menggodanya, aku." Julia kehilangan kata-katanya dan menundukkan kepala. "Kenapa kau diam? Bukankah kau selalu memakiku? Kenapa kau tidak menjambak rambutku seperti biasanya?" Ivana tahu, jika Julia sebenarnya tengah menahan kesal. Namun wanita itu menahannya karena tidak mau terlihat jelek di mata Rick.
Aku ucapkan selamat untuk keberhasilanmu, Julia. Setelah merebut kasih sayang papaku, teman-temanku, kau juga telah berhasil merebut calon suamiku. Kau memang seperti ibumu yang jalang itu. Kalian berpura-pura polos, menjerat, lalu merebut milik orang lain. Ivana mengeluarkan semua kemarahan yang ada di dalam dirinya terhadap Julia dan juga ibunya yang dulu merebut ayahnya dari mama dan dirinya. Ibunya Julia dulu adalah sekretaris sang papa, mereka berselingkuh di saat ibunya sedang sakit. Lalu kejadian saat ini membuat amarahnya kembali mencuat ke permukaan. Kakak, apa maksudmu? Ivana tersenyum getir, ia menatap Julia yang tengah bersandiwara dengan remeh. Kalian, ibu dan anak sama saja, di dalam tubuh kalian mengalir darah wanita murahan. Plek, wajah wanita itu terhuyung ke samping, saat pipinya ditampar keras oleh seorang pria yang tiba-tiba saja muncul. Pipinya terasa panas, bahkan untuk sesaat ia merasa telinganya berdengung. Senyuman tipis penuh kepuasan terlihat di bibir Julia. Ia lihat bahagia saat melihat Ivana ditampar oleh pria itu. Rasakan, gumam Julia pelan, jaga bicaramu Ivana. Ujar pria itu keras. Sudah lama kau tidak pulang kemari, sekali kau datang, kau malah dengan seenaknya menghina adikmu. Pria itu adalah ayahnya, Samuel. Ia menatap putri sulungnya yang baru saja mendapatkan tamparan keras darinya itu. Meski sudah biasa mendapatkan perlakuan berbeda dari ayahnya yang lebih membela Julia, hati Ivana tetap teriris mendengar kalimat menyalahkan itu keluar dari ayah kandungnya sendiri. Ketimbang membela Ivana, Samuel memilih untuk membela anak tirinya bahkan tanpa tahu bagaimana duduk permasalahannya. Mata Ivana mulai berkaca-kaca, akan tetapi ia berusaha untuk tidak meneteskan air matanya. Sebab, semakin ia menangis dan menunjukkan kelemahan, maka Julia dan Rick akan semakin menertawakan dirinya. Maafkan aku, bila aku memang sudah mengganggu ketenangan keluarga ini. Ivana berusaha tenang dan kembali melanjutkan bicaranya. Aku pulang kemari bukan untuk tinggal di sini. Aku hanya mampir karena apartemenku sedang dibersihkan. Kau mau tahu alasannya, Tuan Harrison? Ivana, kenapa kau memanggilku seperti itu? Ivana tidak mengacuhkan protes yang diutarakan sang ayah. Tadi malam aku melihat ada 2 anjing yang sedang kawin di sofa apartemenku, ujar Ivana seraya melihat ke arah Julia dan Rick dengan sinis. Rick terdiam, tapi dalam hati, ia merasa tertampar dengan kata-kata Ivana. Apa maksudmu? Tanya Samuel. Kau tanya saja pada anak kesayanganmu itu, Tuan Harrison, jawab Ivana dengan sinis. Julia sayang, ada apa ini? Tanya Samuel begitu lembut pada Julia. Sikap dan kata-kata Samuel terhadapnya dan juga terhadap Julia sangatlah berbeda. Julia lalu memeluk ayahnya dan menangis di dalam dekapan pria itu. Ayah, ini adalah kesalahanku. Aku tidak sengaja tidur dengan calon suami Kak Ivana. Ivana berdecih jijik dengan dalih yang diucapkan oleh Julia. Cih, apanya yang tidak sengaja? Jelas-jelas mereka sudah berhubungan sejak 2 bulan yang lalu. Apa? Bagaimana bisa begitu? Pasti semua ini ada penjelasannya bukan? Tanya Samuel begitu lembut, seolah perbuatan Julia bukanlah kesalahan besar. Hati Ivana semakin sakit, ia merasa tersisihkan dan tidak mempunyai tempat di hati ayahnya lagi. Aku, Ivana menyela ucapan Julia, sudahlah, kau tidak perlu repot-repot untuk menjelaskan semuanya pada Tuan Harrison. Ivana, aku ayahmu. Panggil aku dengan sopan, tegur Samuel kepada putrinya yang tidak memanggilnya ayah. Oh, jadi, Anda merasa terganggu karena aku tidak memanggilmu ayah? Kata Ivana sinis. Maaf Tuan Harrison, sepertinya di sini anakmu hanya dia saja, bukan aku. Aku adalah anak ibuku, dan aku sudah kehilangan ayahku sejak usiaku 10 tahun, ya. Ivana memang telah menganggap dirinya seorang yatim sejak ia berusia 10 tahun. Saat itu, ia tahu jika ayahnya berselingkuh dan tiba-tiba membawa 2 anak tirinya. Ivana, jangan bicara apa-apa lagi Tuan Harrison. Aku datang ke Emari hanya untuk mampir. Aku tidak bermaksud untuk mengambil tempat istri dan anak-anakmu. Ivana mengucapkannya dengan senyuman getir dan juga rasa sakit di dalam hatinya. Kemudian untuk kalian berdua, berbahagialah. Aku sangat menantikan undangan pernikahan kalian. Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan kalian ingin menikah di hari pernikahan yang seharusnya untukku? Jangan lupa undang aku, ya. Wanita itu merasa hatinya sedikit puas saat menyindir keduanya habis-habisan. Ia menunjukkan bahwa dirinya tidaklah lemah,
bahwa ia bisa menutupi hatinya yang rapuh. Hebatnya, wanita itu masih bisa tersenyum, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. "Oh, ya Julia, ku peringatkan padamu satu hal." Ivana yang semula sudah siap meninggalkan rumah, kembali menghentikan langkahnya. "Ini terakhir kalinya kau merebut sesuatu dariku. Dan ini adalah pengampunan terakhirku untukmu." Setelah mengatakannya, wanita itu bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Ia tidak mau berlama-lama di sana, rasanya muak dan selalu ingin emosi. Ivana pergi dari rumahnya dengan perasaan yang hancur. Setelah berada di apartemennya, barulah Ivana menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit hati yang bertubi membuat dendam kini bercokol di hatinya. "Akan kubalas kalian berdua, tunggu saja." 3 hari berlalu setelah kejadian itu, Ivana tidak peduli dan acuh dengan Rick yang selalu berusaha untuk menghubunginya. Ivana lebih memilih membalas rasa sakit hatinya dengan hidup bahagia, menutup mata dan telinga terhadap orang-orang yang sudah menyakitinya. Hari ini pun Ivana akan memulai pekerjaan magangnya di sebuah perusahaan fashion terbesar di kota Paris bernama Denvier Fashion. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang dipimpin oleh Edgar, ayah dari mantan calon suaminya. "Kenapa aku harus mendapatkan bagian magang di kantor ini?" gerutu Ivana saat ia sudah berada di depan gedung perusahaan fashion itu. Tempat magang ini bukan pilihannya, melainkan pilihan dari kampus dan ia tidak bisa menolak. Tanpa Ivana sadari, sosok Edgar sudah berdiri tepat di belakangnya. Pria yang baru saja tiba di kantor bersama sekretarisnya itu mendengar apa yang baru saja dikatakan gadis itu. "Sepertinya kau tidak senang magang di sini. Atau kau tidak senang bertemu denganku lagi?" Suara pria itu sontak saja membuat Ivana menoleh ke belakang. "Paman, kenapa kau tidak menemuiku, Ivana?" "Aku sudah menunggumu," ucap Edgar lembut. "Maaf paman, sepertinya mulai saat ini dan seterusnya saya tidak bisa pernah bertemu dengan paman lagi." "Paman pasti tahu alasannya kan?" Ivana menghela napas setelah mengatakan apa yang harus dia katakan kepada lelaki yang memiliki perbedaan usia 19 tahun dengannya. Edgar memegang tangan Ivana secara tiba-tiba dan membuat wanita itu terkejut dengan tindakannya. "Paman, apa yang paman lakukan?" tanya Ivana heran. Pria itu mendekat ke arah wajah Ivana, sehingga membuat jantungnya berdebar-debar, karena saat ini posisi mereka berjarak sangatlah dekat. "Ivana, apa malam itu aku menyakitimu?"